Sabda TV. Yang keempat, as-sawabu fil infaqi masyrutun bi sihhatin niyyah wa ibtighai mardatillah. Pahala dari infak kita, syaratnya untuk dapat pahala itu apa? Kalau niatnya ikhlas, mengharapkan keridhaan Allah. Adapun kalau nggak ikhlas, nggak mengharapkan ridha Allah, tidak dapat pahala. Karena Rasulullah sabda, innaka lan tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha. Engkau tidaklah berinfak yang engkau harapkan padanya wajah Allah kecuali kamu akan diberikan pahala atas itu. Jadi syaratnya tadi, Pak, ikhlas, mengharapkan keridhaan Allah. Adapun kita sedekah, infak, tujuannya biar kamu colok aku ya, bentar lagi pemilu. Nggak dapat pahala, Mas. Ya. Atau sedekah karena dalam rangka pencitraan, nggak dapat pahala, Mas. Demikian pula sedekah dari harta yang haram. Harta haram antum sedekahkan, nggak diterima sama Allah. Rasulullah bersabda, innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu tayyib dan tidak menerima kecuali yang tayyib, yang halal. Ya. Faedah selanjutnya, akhul Islam, ibahatu jam'il mal bi syartihi min wajhin halal. Wala yu'addu dzalika kanzan idza kana sahibu yu'addi haqqah. Bolehnya mengumpulkan harta, menabung harta dengan syarat dari usaha yang halal. Dan itu tidak termasuk menumpuk-numpuk yang dilarang dalam surat At-Taubah. Kalau dia mengeluarkan zakatnya. Itu firman Allah, innal ladzina yaknizuna adh-dhahaba wal ladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Dan orang-orang yang menumpuk-numpuk harta dan tidak mengeluarkan zakatnya di jalan Allah, berikan kabar gembira untuk mereka dengan azab yang pedih. Di hari kiamat nanti harta mereka akan dijadikan setrikaan, Pak, yang akan menyetika jidat mereka, punggung mereka, rusuk mereka, sambil dikatakan, inilah balasan yang kamu tumpuk-tumpuk itu. Iya. Maka rasakan ini. Kata para ulama, disebut menumpuk-numpuk kalau tidak mengeluarkan zakatnya. Adapun kalau dikeluarkan zakatnya, maka tidak disebut menumpuk-numpuk. Ya. Maka dari mana kita dapat faedah ini? Yaitu perkataan Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ya Rasulullah, aku sedang sakit keras sementara aku punya harta." Ya. Memang tentang hukum menabung, ada sahabat yang sangat ekstrim, namanya Abu Dzar Al-Ghifari, Pak. Abu Dzar Al-Ghifari madhabnya haram menabung. Pokoknya ada duit hari itu juga harus habis. Nggak boleh tabung sampai hari esok. Itu madhabnya siapa? Abu Dzar, keras dia. Sedangkan jumhur sahabat mengatakan boleh menabung dengan syarat tadi, kalau memang sudah sampai nisabnya, wajib dikeluarkan padanya zakatnya. Tapi kalau belum sampai nisabnya ya nggak perlu, ya. Faedah selanjutnya, akhi, al-wasiyah la tajuzu bi aktsar min ats-tsulus. Wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Apa sih wasiat, Mas? Wasiat itu adalah seseorang berkata, nanti kalau saya meninggal, tolong hartaku yang di sana disedekahkan. Iya. Atau dikasih panti asuhan.
atau diwakafkan atau yang lainnya. Itu namanya apa? Wasiat. Makanya syarat wasiat itu setelah meninggal diberikannya. Kalau masih hidup, itu namanya bukan wasiat, tapi itu namanya hibah. Ini bedanya hibah dengan apa? Wasiat. Ya. Dan wasiat syaratnya Pak, tidak boleh untuk ahli waris. Kata Rasulullah, wasiat ahli waris. Contoh misalnya, kalau orang tua berwasiat nanti kalau bapak meninggal, itu rumah yang di sono buat anak yang pertama. Karena dia sudah banyak berjasa sama bapak. Dia berwasiat supaya rumah yang di sana itu dikasihkan kepada siapa? Anak yang pertama. Maka wasiat ini kata para ulama tidak sah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah bersabda, la wasiyata li waris. Tidak sah wasiat untuk ahli waris, enggak sah. Iya. Berarti kalau untuk selain ahli waris boleh enggak Pak? Boleh. Misal antum punya ya anak yang antum pelihara dari semenjak kecil gitu, sampai udah besar, yang otomatis dia nggak dapat warisan kan? Karena dia nggak dapat warisan, gimana caranya supaya dia dapat? Caranya tadi dengan cara wasiat. Iya. Kemudian syarat selanjutnya apa Pak? Wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Wasiat tidak boleh lebih dari apa? Sepertiga harta. Iya. Faedah selanjutnya akhi, al-infaq 'alal iyal fihi ajrun. Berinfak, menafkahi keluarga, anak-anak itu pahala di sisi Allah. Bahkan itu infaknya infak yang wajib, bukan infak yang sunnah itu. Makanya kata Rasulullah, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu lil fuqara wal masakin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajra dinar alladhi anfaqtahu ala ahlik. Dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, dinar yang kamu infakkan kepada fakir miskin, dinar yang kamu infakkan kepada keluargamu, istri dan anakmu, maka yang lebih paling besar pahalanya kata Rasulullah, dinar yang kamu infakkan buat istri dan anak. Ya. Tapi kalau kita punya kelebihan, udah ngasih isi anak, udah lebih juga, maka pada waktu itu baru kepada karib kerabat, kepada yang lebih dekat.